Oke guys, balik lagi sama kita di podcast S dan Co. Kali ini kita cuman berdua aja, lagi nggak ada bintang tamu nih guys. Kita bahas-bahas yang lagi hot-hot, yang lagi viral. viral belakangan ini di media sosial kita. Apa nih yang mau dibahas ya? Apa ya? Yang viral sekarang itu yang Kasus- pasti kasus HCP-nya ya, Rahel Fenya salah satunya. selebgram ternama lah di Indonesia kan. Itu kita bahas Rahel Fenya dulu. Itu aku baru tahu Rahel Fenya itu pas dia nikah sama siapa? Sama Oke, nah buat nikah sama Ken, sebelumnya itu dia itu apa artis kayak main film atau sinetron, itu aku nggak tahu sebenarnya. Kayaknya kalau dari penelusuran info-infonya, Mhm. dia emang latar belakangnya langsung selebgram. Langsung selebgram. Bukan artis kayaknya. Berarti kayak kita. Seleb, Amin. seleb YouTube. Terus kasusnya itu kemarin pertama ini kan yang kabur dari karantina habis balik Dari luar negeri, dari Amerika acara Erigo. Erigo. Salah satu ini brand Erigo ini. Ini bukan Ini OB punya. brand OB. Jadi gimana itu? Dia itu baliknya kan barengan sama rombongan Arif Muhammad perasaan aku. Ya, jadi itu kan lagi ada acara kayak Fashion Week ya. Fashion Week, Fashion Week. mengenalkan Erigo ke luar negeri itu kan. Ya, Erigo jadi brand Indonesia, diundang di Fashion Week. Nah, Erigo undang-undang yang udah ada namanya kayak Arif Muhammad, Luna Maya, Gading Martin, Denny Sumargo, dan RP-nya ini SLP-nya ini satunya. Hmm. Pokoknya dari artis kalangan Dengan emang udah famous. sudah terkenal. Terus dia pulang ke sebulan di sana. Ya, Hmm. lama kan, Dan- emang kan kalau dari peraturan kan Indonesia kan apabila dari luar negeri harus karantina terlebih dahulu. Dan zaman itu kalau nggak salah aku lihat Arif itu 2 minggu atau 10 hari. Sekitar itulah. 8 hari kayaknya. Ya, sekitar itu. Sekarang aku lihat di podcast Deddy Corbuzier apa podcast siapa lupa aku. Katanya sekarang cuma 5 hari untuk itu tuh karantina itu. Kalau kayak teman kita lah, kalau Nopen kan balik ke Indonesia waktu itu dari Jerman kan, dia cuma 8 hari di karantina di Wisma Atlet di Jakarta. di Jakarta. Nah ini kan kalau dari kasus dari terkaitnya kan viralnya kan, padahal Erigo sudah ada biaya. Iya, sudah ada karantina. biaya semuanya lah, udah Ya, ditanggung sudah dari itu ditanggung semua. Erigo semua. Hmm. Tapi ya Tapi dia keluar dari nggak ikut. Kayaknya nggak ikut itu tuh ke dan kan soalnya kalau sepengetahuan Tues, dia kan milih Wisma Atlet. ya boleh kan bebas milih. Iya, bebas. Dia itu kan Yang menyediakan hotel yang menyediakan bisa karantina kan bisa dia dipilih. kan hotel itu bayar ya. Ya. Hotel itu bayar, sedangkan Wisma Atlet itu gratis. Nah, yang aku tahu khusus Wisma Atlet itu hanya untuk warga negara Indonesia yang kerja di luar negeri, kayak TKI, Hmm. TKW, dan pelajar-pelajar yang kita tahu kebanyakan budgetnya ya minim, nggak mampu. Nah, untuk hotel ini untuk orang yang mampu, yang bisa bayar hotelnya. Nah, kita menurut logika aja, RLP-nya kan dari dirinya sendiri Ya, udah banyak uang kan, influencer terkenal. Terus dari Erigo-nya juga juga menyediakan. menyediakan fasilitas untuk itu tuh Untuk karantina di hotel. Nah, kayak yang kita contoh Arif Muhammad yang selalu update di Instagramnya kemarin, dia karantina di hotel dan hotelnya mewah. Seharusnya RLP-nya itu bisa ke sana. Tetapi yang kata di berita itu dia lebih memilih ke Wisma Atlet. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Kenapa dia ingin di sana? Apakah dia kalau di sana itu bisa keluar nggak karantina gitu atau gimana? Nah, itu kita juga sebenarnya nggak tahu, mau kita bahas lah ini. Jadi kan kalau dari menurut gue ya, apa nama tuh
RLP-nya itu kan dari kasusnya kan dia nggak karantina, Iya, nggak garanti nggak nggak. karantina kan. Tapi ya itu di dalam apa namanya itu kan lihat-lihat sumber-sumber yang lain kan dia sebenarnya udah karantina, tapi nggak semuanya nggak memenuhi apa namanya tuh, nggak sesuai aturan. Maksudnya? Kan aturan kan 8 hari loh apa, dia cuma 3 hari. 3 hari ya. Berarti 3 kabur hari. kan. Nah yang titik salahnya ini kan kabur ini. Iya. Ya. Ya itu kan yang kayak kata aku bilang tadi, kenapa dia lebih memilih ke Wisma Atlet itu? Apakah di sana itu kalau ke Wisma Atlet itu ada orang yang membantu? Kalau di sana, kalau di hotel kan nggak bisa. Kalau aku dengar di mana ya? Di vlog Deddy Corbuzier juga, dari luar negeri itu kita di hotel, kalau kita milih di hotel, satu ruangan itu full untuk karantina semua, satu lantai. Akses untuk ke lift, ke tangga darurat itu nggak bisa. Yang bisa turun itu hanya staff yang ngasih makan, kayak gitu. Nah kalau di sana kan terkunci, benar-benar terkunci. Untuk Ya. oknum-oknum yang itu tuh agak susah. Kalau di Wisma Atlet, nah kita nggak tahu. Dia kan pertama milih Wisma Atlet itu ditanya. Nah di Wisma Atlet itu, menurutku pasti ada oknum Ya kan yang kalau membantunya dari- itu. Kalau kan kasusnya sendirian oknumnya udah ada, Oh udah diketahui, Ya. tapi aku nggak termasuk dalam anggota aparat. Ya, Nah, disebutlah TNI kan. TNI. Tapi kan yang membantu RLP-nya kabur kan TNI, ya nggak tahu kan siapa lagi di balik oknum Iya. itu yang apa yang kerja di Wisma Iya Atlet pasti kan nggak ada tahu, yang pasti ada juga ada kan? yang petingginya Iya. yang punya kuasa untuk memerintahkan seorang jemput ini jemput itu kan. Pasti lah kan. Nggak mungkin kalau yang TNI yang kita ibaratnya yang ngecek-ngeceknya itu yang di bawah-bawahnya Ya, itu kalau TNI aja kan nggak mungkin, susah itu mau ngeluarin meskipun orang dari ada sana. dia ada kuasa, tapi kan pasti ada yang di atasnya kan. Kalau Iya. di atasnya nggak bisa, Ya ya nggak bisa. tetap nggak Tetap bisa. Dan jadi permasalahannya itu kenapa dia milih kabur? Nah itu kan titik. Dia ada bilang kan di podcast Boy William itu kan, katanya dia kangen sama anaknya. Tapi ya nggak make sense. Ya setiap orang yang pergi ke luar negeri ya pasti pulang kangen, pengen pasti ketemu. kangen. Tapi kan ada prokes yang harus diikuti. Kenapa dia lebih mementingkan egonya ketimbang mengikuti Ya, peraturan? Kan kayak- untuk keselamatan bersama, untuk keselamatan keluarga anaknya kan. Kalau dia pulang bawa COVID kan bahaya. kayak Arif Muhammad juga kan. Ya kayak ada Kalau dia anaknya lagi kecil udah tuh istrinya mau melahirkan yang juga kan. melahirkan. Tapi dia tetap menjaga prokes. Karena ya harus sayang sama keluarga. Iyalah. Nggak tahu kita di sana membawa COVID, Meskipun sudah di swab atau di PCR, PCR, tetap tapi nggak aja. tahu kan, tetap aja. Apalagi sekarang kan Iya. katanya ada mau Varian baru lagi ya. baru MU, United 5-0. Ke pantai. Ronaldo. Sudahlah. Nah, ya nggak tahu kan, soalnya kan kalau dari varian-varian baru juga nih itu kan datangnya dari luar negeri. Iya, dari luar negeri semua. Bukan Nggak dari- ada itu varian Depok, nggak ada kan? Nah, memang Covid terbaru varian Depok. nggak ada. Isinya ini apa? Kayak nanti kenanya apa itu ciri-cirinya orangnya jadi kayak coki. Kalau Tersesat. awalnya COVID iya di Depok. Iya di Iya, di Depok. Depok, tapi nggak ada varian. Nggak ada varian Depok. Nggak ada varian. Nanti kayak coki. Tersesat. Kayaknya Pemuda udah, tersesat. kayaknya udah insap deh ya. Ya, harus insaf lah Harus dari insaf, ya. udah ketahuan juga, udah direhab juga, masa nggak insaf? Goblok. Balik lagi guys ke RLP-nya tadi kan. Aku yang nggak enaknya apa ya, yang membentenginnya, bentengnya itu ini, tamengnya itu anaknya. Anak-anak. Padahal nggak masuk akal, ya, nggak masuk. dari apa nama tuh, dari penelusuran berita-berita itu kan, malah dia satu kamar sama cowoknya Nah, di Wisma Atlet itu. bertiga sama manajernya juga.
Jadi mau keluar juga bilang kangen anak. Ya emang Ya alasan. emang semuanya kangen, Mm-mm. tapi ya nggak masuk akal juga kan. Ya nggak masuk akal itu. Masa belum mementingkan kangen yang Ya, hanya nunggu berapa hari lagi masih bakal ketemu aman-aman aja daripada melawan hukum, tidak mematuhi protokol, jadinya kasus kayak gini kan ribut, jadi masalah. udah itu kan juga ini kasus kedua. Iya, yang plat RFS itu kan? Bukan. Apa? Itu ada bertiga kasusnya nih. Kedua enggak. Nah. Dia kan udah kabur pertama, kabur juga. Maksudnya? Kabur dari karantina juga. Waktu itu dia ke Dubai kalau nggak salah. Oh, kemarin Orang. itu udah satu lagi, udah pernah Ini sekali ya, kayak udah gini. pernah sekali kayak gini kalau. Ya berarti udah ada ini, udah tahu caranya, udah 2 kali kan wajar. Aja. Sampai dikira aman. Kiraman. Ya, taunya ya. Tapi katanya dia sebenarnya itu alasan aja mau ketemu anaknya. Nggak tahu juga. Iya kan itu ada yang Kenapa bisa? dia kan update di Instagramnya kemarin itu update di Instagram ya kan snapgram atau apa ya pokoknya ada yang bilang dia pergi ke Bali acara ulang tahun dirinya sama temen-temennya kan ngajak anaknya juga Iya, iya. padahal ngajak katanya anak kecil itu di bawah balita itu nggak boleh naik pesawat sekarang Iya, kayak iya, iya, iya. tapi dia bawa anaknya ke Bali itu juga udah melanggar itu sebenarnya kata dokter cerita yang bilang itu ya di podcast Om Ded itu yang aku dengar semua anak kecil itu nggak bisa naik pesawat Untuk sekarang. untuk sekarang Ya, karena kan soalnya kan sekarang kan kapasitas pesawat sudah dipenuhi. Mm-mm. Penuh. Semuanya kan udah penuh pesawat. Jadi apabila anak-anak di situ takutnya rawan rawan ya kan apa itu imun tubuhnya imun tubuh belum sekuat sehat orang kita. dewasa. Ya masalah pesawat ini yang sekarang mau katanya udah penuh, terus harus PCR itu padahal udah vaksin itu menurut kamu gimana? Kalau aku menurutku nggak worth it lah vaksin. Udah benar Iya. vaksin tetap PCR. Tapi apa bedanya? Iya, apa apa bedanya? keuntungan kita vaksin? Sedangkan Selain untuk menjaga diri kita sendiri, apa untungnya vaksin buat kita untuk fasilitas publik masih sama aja kayak dulu? malah kalau dari segi apa nama tuh administrasinya lebih sulit. Iya, lebih sulit. Mau apa Mau PCR dulu. PCR dulu. Udah Mau itu nunjukin vaksin. yang peduli lindungi vaksin itu Vaksin kan? itu. Udah itu masih mau ngisi-ngisi dulu di apa nama itu kartu EHC. Nah, EHC ya EHC itu kan. Udah itu mau terbang juga harga maskapai juga termasuk mahal. Meskipun emang PCR udah turun. PCR tuh ya kalau diakumulasi juga tambah mahal. Ya. Dan soalnya kalau menurutku pergi-pergi pakai pesawat, kalau seenggaknya swab antigen aja lah. Iya, cukup swab aja lah. Ya. Kita kan udah vaksin. Kalau antigen udah negatif ya terbang aja. Ya. Apa susahnya? Kenapa harus PCR? Sedangkan PCR itu kalau dulu kan awalnya PCR itu cuman buat yang di antigen, di swab, Ya. dia positif kan? PCR itu kan kalau dulu kan emang belum ada antigen, adanya rapid test. Ya rapid test, rapid test. Kan emang nggak terlalu Nggak terlalu akurat. akurat. Rapid test emang nggak terlalu akurat. Apa nama tuh muncullah swab antigen. Antigen, kan? Nah, mulai awal-awalnya swab antigen aja nggak apa-apa. Pas harga PCR diturunin Harus PCR. harus PCR. Itu kan Nggak make sense, masuk akal. Mempersulit. Kenapa kayak susah kita kalau iri ya lihat orang di luar negeri itu semuanya udah normal, nonton bola udah rame, nonton konser udah rame, kemana-mana masker nggak terlalu ketat. Emang kalau dari apa nama tuh data tingkat penularan virus kita emang udah jauh berkurang. Iya, udah jauh berkurang dan kita juga semuanya hampir udah vaksin kan. Jadi hampir rata-rata Udah 25% lah vaksin di Indonesia.
ibaratnya di kota-kota besar itu udah sadar Ya, ya, udah sadar. yang akan vaksin itu. Tinggal yang di daerah mungkin ada beberapa yang belum vaksin kan. Tapi kan pergerakan ekonomi, pergerakan semuanya itu di kota besar. Ya, Kan? Ya, Jadi itu kan- sangat berpengaruh kalau vaksin di kota besar itu. nggak semua orang bakal terbang, Mas. Nggak semua orang bakal terbang. Bakal naik pesawat. Hmm. Orang juga tahu kok sekarang masih ada COVID Iya, kan. masih ada COVID. Dan kebanyakan orang sekarang lebih milih pakai mobil mau ke Mobil mana, kan? pribadi. Mobil pribadi. Ya, soalnya kalau dari dilihat pesawat harus PCR, Belum tiketnya. belum tiketnya. Sedangkan mobil pribadi di perbatasan nih kayak terakhir waktu itu ke Jakarta kan, cuman mau bolehnya swab antigen Iya, aja. cuma swab antigen aja. Ya, itu. Ya, Ya, wajib jadi kalau gampang, keluar kota kan wajib antigen dan kita harus sadar kita juga udah ya. vaksin. Dan itu kan kalau di satu mobil kita nggak akan keluar mobil kok. Tetap ketemu orang-orang itu Ya, lah. cuma dalam habis itulah sampai tujuan ya karantina Ya, karantina. dulu kalau emang benar-benar udah menunjukkan nggak Ya, Enggak kalau ada enggak apa. swab lagi. ya terus swab lagi. Hmm. Yang penting yang pastinya kan swab dulu. Soalnya. Tapi kalau sekarang ya kurang lah menurutku. Nggak kalau vaksin sudah vaksin wajib PCR lagi nggak make sense lah. Iya, enggak. Ibaratnya sia-sia vaksin kan. Kalau peraturannya sama aja. Soalnya malah lebih meribetkan. Iya, ya, malah emang ribet kan. mungkin pemikiran pemerintah juga dia ini apa namanya tuh untuk mencegah saja. Tapi Kan kita udah vaksin. Kita udah vaksin, udah melindungi diri. Sebenarnya nggak perlu seketat itu kalau kita antigen udah negatif. soalnya sekarang tingkat kesadaran di Indonesia udah jauh lebih tinggi, jauh lebih sadar daripada Iya. yang dulu. Karena ya kita udah zaman canggih kan, informasi itu Informasi cepat. jadi ya harus kesadaran masing-masing lah. Terus balik lagi ke RLP-nya itu kan tadi kan ada lagi ini abis Ya yang pelat yang plat mobilnya RFS itu kan cuman boleh cuman boleh itu yang make pegawai dinas yang bersangkutan, kementerian ya kalau nggak salah ya. kementerian. Nah, tapi kalau pelat itu nggak tahu. Ya, Bebas. kalau plat itu sebenarnya untuk plat RFS, RFT dan sebagainya itu sebenarnya bisa masyarakat sipil itu memesan plat seperti itu dan mobil RLP-nya itu sebenarnya udah benar kalau menurut peraturan. Kalau plat untuk instansi dia itu harus pakai 4 digit angka, awalnya itu harus 1 dan 2 dan ujungnya ya RFS, RFT menunjukkan instansinya. Kalau masyarakat sipil platnya nggak boleh 4, harus 1, 2 atau 3, ujungnya boleh RFT. Tapi itu ya plat mesan, harganya beda sama kayak kita plat biasa. Tapi ya nggak tahu juga siapa. Ya kalau menurut undang-undang itu udah benar yang RFT itu kan cuma 3 digit. Pajaknya juga pasti beda. Ya pajaknya beda. Yang nggak tahu juga itulah. Jadi itu aja obrolan kita pada hari ini. Semoga kalian semua terhibur sama konten kita dan kita. Jangan Jangan lupa like, komen, dan subscribe. dan share ke teman-teman Iya. kalian. Semoga konten kami lebih maju dan bermanfaat. Bermanfaat untuk kalian semua. See you.